Yang siap menerima firman Allah sama-sama katakan, amin, amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk, please sit down. Welcome home GB Pelita. Nice meet you all. Please join with our social media. Silakan selalu bergabung dengan sosial media gereja dan Bapak Gembala. Selamat Natal, Merry Christmas. Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini saya membawa tema membangun hubungan dalam keluarga. Bagaimana kita penting membangun hubungan dalam keluarga. Sangat penting. Saudara yang saya kasihi, lewat lahirnya Tuhan Yesus di hati kita, lahirnya Tuhan Yesus dalam keluarga kita, malam ini saya rindu sekali ada satu perbaikan hubungan dalam keluarga fisikmu, dalam keluarga rohani. Ada dua jenis keluarga. Keluarga fisik, ayah, ibu, anak-anak. Keluarga rohani itulah I care. Inilah leader area, tadi ada 3 cell group, bernyanyi satu pujian, ada 5 cell group. Nah itu adalah leader areanya. Jadi keluarga rohanimu perlu dibangun dengan bagus, hubungan yang bagus. Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Kalau saya membacakannya di dalam Efesus 2 ayat yang ke-19 sebagai pembuka, saya baca aja. Efesus 2 ayat yang ke-19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Jadi gereja disebut Tuhan adalah keluarga. Jadi gereja itu adalah keluarga. Kita adalah keluarga. Keluarga rohani. Keluarga fisik, ayah, ibu dan anak-anak kita. Tapi dalam keluarga rohani itulah gereja. Atau di cell group, I care. Maka sangat penting kita membangun hubungan yang sangat kuat dalam keluarga rohani. Baik keluarga fisik. Kenapa? Karena hubungan yang kuat itu akan membentuk kepribadian kita masing-masing. Oleh karena itu saya mengajak setiap kita, sadarilah bahwa saudara bukan hanya satu gereja, tapi satu keluarga. Bilang sebelahnya, kita satu keluarga. Katakan lebih kuat, kita adalah satu keluarga. Jadi saudara satu keluarga. Mana lagi malam ini yang baju merah, merah semua. Yang hijau, hijau semua. Yang warna biru, biru semuanya. Itu menyenangkan, sangat indah sekali saya lihat tadi. Tapi jauh lebih baik, jauh lebih indah. Kalau saudara bisa membangun hubungan yang baik dalam cell group, di dalam I care. Sehingga kalau saudara pergi ke I care menyenangkan karena ada hubungan yang baik. Kalau hubungan saudara nggak baik di I care itu, pasti ingin pindah I care. Ya, betul? Ada orang yang mau pindah I care? Sudah cocok dengan I care yang sekarang? Ya, saya nggak salahkan kalau mau pindah I care itu boleh-boleh saja. Tapi saya percaya dimanapun akan ada masalah dalam satu komunitas. Namanya ada banyak manusia yang berbeda-beda disatukan. Pasti akan ada persoalan. Jadi pindah I care bukan solusi. Saya berdoa yang sudah satu I care tadi, tahun depan lagi membelah ya, membelah. Padahal maksud saya satu I care lagi balik ya. Membelah ya, luar biasa. Artinya multiplikasi. Saya rindu sekali seperti itu. Saudara yang saya kasihi, makanya kunci dalam satu keluarga itu. Hubungan dalam satu keluarga itu tidak bisa hanya terjadi seketika. Enggak bisa hubungan keluarga itu hanya otomatis terjadi begitu saja, tidak. Keluarga itu hubungan akan bagus kalau ada usaha untuk membangun hubungan. Hubunganku dengan istriku tidak akan bagus kalau tidak ada usahaku. Dalam Ibrani 12 ayat 14 dikatakan, berusahalah hidup damai. Berusaha kata Tuhan. Jadi untuk bersatu atau untuk membangun hubungan harus ada usaha. Ada usaha kami sebagai orang tua kepada anak-anak untuk membawa mereka pergi sekali-sekali seminggu pada waktu mereka masih SMP, SMA, SD. Masih muda kami membawanya bahkan 2 kali seminggu untuk bisa berbicara, berkomunikasi. Harus ada usaha untuk membangun hubungan.
Jadi hubungan tidak bisa terjadi hanya seketika. Tapi hubungan itu adalah diusahakan. Diusahakan, diupayakan. Saya berdoa, kalau saudara memiliki hubungan yang kuat dalam keluargamu, maka pribadimu akan kuat di luar. Karena kepribadian anak atau karakter anak, emosi anak itu dicetak dalam keluarga. Hubungan dalam keluarga itu adalah ukuran kebahagiaan. Bukan karena banyak harta atau uang yang saudara bawa ke rumah. Tapi kalau hubungan yang tidak kuat, maka saudara tidak bahagia. Betul kita butuh uang. Betul kita butuh harta. Betul kita butuh materi. Tapi itu bukan nomor satu. Saya sudah jumpai orang yang kaya raya, tapi hubungan dalam keluarga itu begitu dingin. Hubungan dalam keluarga itu begitu bermasalah. Bahkan kalau suaminya pulang, istrinya ke kamar. Bahkan ada yang berharap anak-anak orang tuanya maunya lama-lama di luar. Ini hubungan yang sakit. Ada yang dimana kalau suaminya di situ datang, istrinya pergi. Hubungan bermasalah. Sehingga ketika ada hubungan bermasalah, inilah kesempatan iblis untuk masuk berselingkuh. Menjadi masalah. Ingat bahwa karakter saudara itu dibentuk di keluarga. Khusus bagi engkau yang punya anak-anak 0 sampai 8 tahun, perhatikan. Semua yang kau tayangkan dalam kehidupan pernikahanmu, diserapnya habis-habis. Diserapnya bulat-bulat. Saudara, apa yang saudara pertontonkan itu 100% masuk. Dan itu jadi cetakan hidupnya. Makanya jangan pernah pertontonkan berantem di depan anak-anakmu. Jangan pernah pertontonkan suara keras membentak pasanganmu. Jangan lakukan itu. Karena itu yang didengarnya, itu yang dilihatnya di usia 0 sampai 8 tahun, semuanya diserapnya. Itu jadinya dia. Itu karena dia belum punya kemampuan menyaring. 0 sampai 8 tahun nggak ngerti dia menyaring. Mana yang salah, mana yang benar. Mana yang bagus, mana yang tidak bagus. Pokoknya semua yang didengarnya masuk. Semua yang dilihatnya masuk. Makanya kalau didengarnya suara kuat-kuat, anakmu pun nanti akan seperti itu. Ini beruntung bagi saudara yang masih punya anak 0 sampai 8 tahun. Coba lambaikan tangan. Yang masih punya anak 0 sampai 8 tahun. Wow, kalau engkau dekat dengan pasanganmu, bilang sama pasanganmu itu, tobat yo, tobat ya, tobat, tobat, tobat suara kuat-kuat, tobat. Ya, masih ada waktunya. Kalau yang sudah anak muda umur 20, umur 17, sudahlah. Banyak berdoa, banyak mengejar ketertinggalan, pengakuan dosa, minta maaf sama dia, sudah mempertontonkan berantem, ngamuk-ngamuk. Aku yakin masih ada kasih karunia Tuhan untuk memulihkan anak-anak itu. Amin. Jadi hubungan dalam keluarga itu mencetak kebahagiaan dia. Jadi satu anak itu akan bahagia kalau hubungan keluarga bagus. Kami punya pengalaman. Saya masih ingat si Hani masih umur-umur TK dan SD sama si Jamie. Kalau kami dua itu pegangan tangan. Kalau kami pegangan tangan di mall. Begitu bahagianya, anak-anak itu senang sekali. Nanti mereka berdua di tengah-tengah, kami berdua, aku sini jadi ibunya di sana, sebelah kiri. Oh senang sekali mereka jalan-jalan. Mall itu rasanya kayak punya mereka itu saudara. Semangat kali mereka kayak pasukan Afghanistan. Mereka semangat, mereka merasa ini mall kami. Kenapa? Karena mereka merasa ada hubungan yang kuat. Satu waktu kami berantem di mobil. Dari Brastagi turun, habis Happy New Year. Kami berantem di daerah Sibolangit. Gak ada cuaca, gak apa, tiba-tiba berantem di jalan. Yang paling tidak enak berantem dengan pasangan itu di mobil. Karena gak bisa lari. Lari kemana? Mobil lagi jalan. Kalau berantem di rumah kan satu lari ke sana, satu lari ke belakang, satu lari ke depan. Kalau dia di dapur, aku di depan. Biasanya begitu. Kalau berantem. Saudara, paling gak enak di mobil itu berantem. Dan pada waktu itu suaraku tinggi, suara istri pun tinggi. Dan udah tidak terkendali lagi. Saya lihat anak saya itu, si Hani, gini-gini.
Bayangkan mentalnya hancur. Mentalnya hancur, otaknya menciut, karakternya hancur. Dan dia pun akan menyerap itu. Dan akan melakukannya kalau tidak dipulihkan. Kalau tidak dia mengalami pemulihan, dia akan melakukan apa yang didengarnya, apa yang dilihatnya. Janjilah malam Natal ini, bagi engkau yang masih punya anak-anak kecil, jangan pernah berantem di depan anak-anak. Mengalah, yang mengalah itu adalah orang yang dewasa. Anak-anak itu payah ngalahnya. Dan biasanya yang lebih dewasa itu seharusnya di Alkitab imamnya adalah suami. Suami yang harus lebih banyak mengalah daripada istri. Istri itu kan biasalah mulutnya begini-begini. Masa kita samakan mulut istri dengan mulut suami gini-gini juga. Masa satu mulut kita dengan istri. Ukurannya aja udah beda. Ya, saya mau katakan suami yang benar itu gak mau berantem dengan istrinya. Gak mau ribut. Gak usah ributi sama istrimu. Istrimu itu teman sakitmu. Teman susahmu. Teman ngomong-ngomongmu sampai tua. Anak-anakmu akan pergi meninggalkan kalian. Kalian akan berdua lihat-lihatan. Bayangkanlah kalau lihat-lihatan, ku cekek kau, ku cakar kau, ku matikan kau, ku salibkan kau, ku gantung kau. Bayangkan loh, anak-anak udah berangkat. Mulai sekarang jangan berantem lagi. Saya berdoa lewat kasih Natal ini kepadamu, hatimu penuh dengan kasih yang mengampuni. Saudara yang saya kasihi, hubungan itu akan mencetak emosi anak. Apakah anak itu nanti jadi pemberantem, orang yang emosional, atau dia menjadi penakut, tergantung hubungan. Kalau anak yang suka dipeluk, ini anak yang percaya diri. Anak yang suka dijempoli, wah kamu hebat, kamu luar biasa. Itu anak yang akan berani tampil di depan. Anak yang tumbuh kembangnya bagus. Saudara, mari sama-sama kita perbaiki. Saya mengajak kita semua, cetak karakter anakmu sejak dini. Jangan sampai nanti sesudah tua Bapak Ibu menyesal lihat anak-anakmu hancur. Yang membuat mereka hancur dirimu sendiri. Tidak jauh buah jatuh dari pokoknya. Itu Alkitab bilang, tidak jauh anak-anak mencontoh sifat orang tua. Maka orang tua yang benar itu adalah mempertontonkan karakter Kristus bagi anak-anaknya. Apalagi saya mau katakan, jangan pernah main tangan sama anakmu. Sesakit apa perasaanmu, secapek apa, jangan. Bentakan suara pun pertimbangkan baik-baik. Boleh tegas, boleh. Tapi tegas dengan kasih. Kalaupun suara agak tinggi boleh saja, secukupnya yang diperlukan. Tapi please, untuk tangan, don't do it. Jangan jewer anakmu. Jangan doltuk anakmu. Jangan tokok. Jangan pukul anakmu, jangan. Nanti luka hatinya. Jangan banding-bandingkan anakmu. Jangan merendahkan anakmu. Jangan pernah bilang dia bodoh. Jangan pernah dia bilang tolol. Jangan bilang dia tidak berguna. Jangan. Karena Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Syukur puji Tuhan kami dua suka bilang anak kami pintar, hebat, luar biasa. Kami bisa melihat hasil daripada kata-kata yang kami tanam itu. Kata-kata itu benih yang ditanam. Apa yang ditanam itu yang akan tumbuh. Mana mungkin anakmu pintar tiap hari dibilang, bodoh sini kau, bodoh. Preman sini, preman sini. Anakmu tumbuh preman. Jelek, sini kau jelek. Dan lama-lama dia gak percaya diri hidup. Jangan. Kasih dia pujian yang terbaik. Kasih dia motivasi yang terbaik. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Hubungan itu menentukan kebahagiaan dalam keluarga. Gak ada gunanya mobil kami beberapa, rumah kami beberapa, atau makan tempat yang mahal. Tak ada itu gunanya kalau hubungan kami gak bagus. Ada suami istri gak capek-capeknya berantem. Sorry lah aku bilang. Gak capek kalian berantem itu. Tanya sebelahnya, kau capek gak berantem? Bilang sebelahnya, capek gak berantem? Capek gak? Ada yang gak capek-capeknya, ada yang gak capek-capeknya.
itu berantem karena dua-duanya egois. Karena dua-duanya sombong. Itu loh. Saya berani bilang, saya udah baca Alkitab Yakobus 4 ayat 1 sampai habis. Kenapa orang bertengkar Yakobus 4 ayat 1? Karena hawa nafsu emosi mereka tidak terkendali. Karena mereka merasa benar, maka mereka berantem. Itu. Saya berdoa setiap kita sama-sama ambil keputusan. Udahlah, 2024 nggak usah berantem lagi. Banyak lagi yang mau dipikirkan. Banyak lagi yang mau dikerjakan. Yang dilawan pun bukan musuh. Yang dilawan sekutu. Kan lucu. Bilang sebelahnya, lucu ya, bilang. Yang dilawan bukan musuh. Kan Efesus katakan musuh kita adalah roh-roh jahat di udara. Bilang sebelahnya, bukan pasanganmu musuhmu. Jangan lawan pasanganmu, ngapain? Aduh, saya untung laku cepat bertobat dari suntikan maut yang diberikan pelayan gereja kami yang senior ketika kami berantem. Pelayan senior. Dia bilang sama saya, Pak Suheri kulihat Bapak itu DKI. Aku bilang aku dari Provinsi Sumatera Utara. Bukan dari DKI. Enggak Pak, Bapak dibawa ke Tia istri. Udah kulihat Pak, Ibu terlalu menguasai Bapak. Jadi maksudmu berikan sekali. Maksudmu kasih pelajaran katanya. Aku tahu ada pendeta besar Pak, pendeta kami dulu, tegas sama istrinya. Aku sebutkan namanya, gereja yang terbesar di Sumatera Utara. Dia bilang, tegas dia sama istrinya. Gak kayak bapak, lembek. Gak kayak gitu, bukan begitu. Awal-awalnya aku tolak. Lama-lama pas kami berantem, masuk setan itu. Apa kata-kata dia mutar-mutar di otakku. Kau DKI. Dibawa ke Tia istri, kau dikuasai istri. Dimasukkan oh langsung. Setannya hidup. Langsung. Langsung kulawan. Setelah kulawan, gua ambil gelas. Ambil gelas, ya gak pernah-pernahnya ini gelas. Apa kau? Wah hebat kurasa. Gak pernah aku kayak gitu. Pergi dia ke dapur, diambilnya tempat air buah itu yang lebih besar. Baru dia bilang dia, kau baru yang kecil, ini yang besar, Pak katanya. Berarti setan yang ngajari aku itu. Wow, sesat dia itu kupikir. Makanya saya katakan sama saudara, hati-hati sama siapa kau konseling. Hati-hati sama siapa kau berguru. Kalau saudara tanya kepada saya, kenapa aku gak mau melawan istriku? Bisakah aku melawan menurut kalian? Bisa? Bisa. Kenapa tidak? Udah pernah berkali-kali ku lawan dia. Kalian tanya kenapa saya tidak melawan dia? Jawabnya karena dia bukan lagi orang lain. Dia sudah menyatu di hatiku. Efesus 5 bilang, siapa yang menyakiti istrinya, menyakiti dirinya sendiri. Mana ada di antaramu kalau jempolmu ini buat salah, langsung diambil gergaji potong. Jadi kalau dia buat salah, bukan kupotong. Dia udah menyatu dengan diriku. Kedua, kenapa aku tidak mau melawan dia? Jawabnya, karena aku sayang sama dia. Kutanya samamu, apakah engkau mau melawan orang yang kau sayangi? Ayo suami-suami, sayangi istrimu. Istri-istri, hormati suamimu.
Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana supaya kita memiliki hubungan yang kuat? Enak loh, kalau hubungan yang kita kuat dalam keluarga itu enak sekali. Berkeluarga itu memang dibuat Tuhan enak. Emang betul enak, kalau hubungan bagus. Makanya sorga itu di keluargamu. Jangan berbilang sorga itu sudah mati. Itu betul, Yerusalem baru, langit baru, bumi baru. Tapi suasana sorga dalam kitab Roma dikatakan adalah kerajaan Allah, ada sukacita, ada damai sejahtera, kebenaran, itulah sorga. Jadi kalau di rumahmu itu ada damai, itu sorga. Kalau di rumahmu ada sukacita, ketawa-ketawa, itulah sorga. Tapi kalau di rumahmu berantem terus, itu neraka. Jangan ciptakan neraka. Ayo ciptakan sorga di rumahmu. Berusaha hidup damai. Saudara yang saya kasihi, bagaimana caranya supaya hubungan kita bagus, keluarga rohani, dalam keluarga fisik. Yang pertama dikatakan adalah keluarga yang mengasihi Tuhan. Yosua 24 ayat 15b, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi kunci pertama adalah beribadah kepada Tuhan. Sama-sama katakan beribadah kepada Tuhan. Kalau saya beribadah kepada Tuhan, maka karakter Tuhan akan masuk kepada saya. Dengan siapa engkau bergaul, karakter itulah yang masuk dengan dirimu. Hati-hati dengan siapa engkau bergaul. Hati-hati 2024 siapa yang merapat dengan dirimu. Ingat khotbah Bapak rohanimu ini. Jangan izinkan sembarangan orang merapat sama dirimu. Semua orang kasihi betul. Tapi tidak semua orang kau izinkan merapat sama dirimu. Ibu-ibu. Kalau kau merapat dengan ibu-ibu yang suka berzina, suka kata-kata porno, suka berselingkuh, itu masuk dalam dirimu. Pergaulanmu membentuk hidupmu. Anak-anakmu mau jadi apa tergantung pergaulannya. Letakkan anakmu pada orang pergaulan yang baik, anakmu baik. Tapi kalau pergaulan lingkungan anak-anakmu buruk, anakmu buruk. Biar tetanggamu bilang sombong kali. Bukan masalah sombong, ini masalah anak kecil yang gak tahu menyaring kata-kata. Semua didengarnya, nanti anak-anak sebelah ngomong-ngomong babi, ngomong anjing, monyet. Itu yang masuk sama dia. Cakap-cakap kotor itu yang masuk sama dia. Maka saya katakan sama saudara, jaga hubungan. Jaga pergaulan. Jangan izinkan 2024 orang terlalu dekat samamu. Saya tidak izinkan. Tapi saya mengasihi penjahat. Saya mengasihi orang pengedar narkoba. Saya mengasihi mungkin orang yang mengatakan pelacur. Saya sayang sama mereka. Saya mengasihi mereka. Tapi saya tidak mau bergaul tiap hari dengan mereka. Karena saya pun sebagai pendeta bisa masuk spirit itu. Jaga. Batasi siapa orang yang merapat samamu. Nggak usah banyak-banyak kali. Grup WA-mu pun jangan usah banyak-banyak sekali. Yang bagus-bagus aja. Yang kalau mengajak-ngajak ke arah negatif jangan saudara. Nah kalau saya bergaul tiap hari. Yosua katakan tadi seisi keluarganya diambil keputusan bersekutu dengan Tuhan. Kalau saya bergaul dengan Tuhan. Maka sifat Tuhan yang ada pada saya. Sifat Tuhan sayang. Maka saya penyayang sekarang ini. Kenapa? Tiap hari aku bergaul dengan Tuhan. Bangun pagi baca Alkitab. Bangun pagi berdoa. Siang-siang juga baca Alkitab. Malam-malam juga berdoa. Sehari mungkin aku 3, 4, 5 jam rasaku berhubungan dengan Alkitab atau pujian penyembahan. Terus saya dekat dengan Tuhan. Maka karakter Tuhan otomatis ada pada saya. Masuk dalam hati saya. Tuhan itu penyayang. Maka saya penyayang sama istriku. Penyayang aku sama anak-anakku. Kenapa? Karakternya akan masuk. Ingat, dengan siapa engkau bergaul, itu karaktermu. Ingat, burung yang sama akan hinggap di dahan yang sama. Orang yang suka gosip akan kumpul dengan orang suka gosip. Orang yang suka hedonisme akan berkumpul dengan orang yang suka hedonisme. Berpoya-poya dengan dunia ini. Orang yang suka ibadah akan kumpul dengan orang yang suka ibadah. Oleh karena itu hidup ini menarik kepada yang sama. Saya ajak sama-sama. Ambil waktu bersekutu dengan Tuhan.
Ambil waktu beribadah sekeluargamu dengan Tuhan. Walaupun sulit, saya jujur katakan tidak mudah. Karena anak-anak punya waktu yang sulit. Jamnya mencocokkannya nggak mudah. Tapi selalu saya sebagai imam mengajak, ayo ma, ayo anak-anakku, ayo semampu mereka. Kalau mereka kadang-kadang tidak bisa, saya bisa menyembah sendiri. Mereka lihat saya sebagai kepala keluarga tiap pagi berdoa, menyembah, membaca Alkitab. Pergaulan saya dengan Tuhan, sifat Tuhan ada pada saya. Tuhan itu setia. Timotius bilang begini, walaupun engkau tidak setia, Tuhan setia. Maka sifat setia itu ada pada saya. Dari mana datangnya? Dari Tuhan. Makanya saya tidak mau memberikan kesempatan kepada iblis untuk bermain-main dengan perselingkuhan perzinahan. Efesus 4 ayat 27. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Saya jaga. Dari mana kesetiaanku? Dari Tuhan. Karakter Tuhan itu ada pada saya. Saya mengampuni karena Tuhan mengampuni. Makanya saya bukan berarti tidak ada orang menyakiti hati saya. Saya mengampuni. Poin pertama, milikilah persekutuan dengan Tuhan 2024. Sesulit apa bagi waktu. Matius 6 ayat 33. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka sekaliannya tambahkan padamu. Kalau saudara mencari Tuhan, aku yakin dialah jalan kehidupan. Ingat Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Artinya apa? Seluruh masalah hidup. Bukan hanya hidup kekal. Bukan hanya hidup kekal. Seluruh persoalanmu, jalannya Tuhan Yesus. Maksud saya adalah, maksud firman adalah, seluruh kerumitan hidupmu, solusinya pada Tuhan Yesus. Jangan pikir Tuhan Yesus solusinya hanya juru selamat untuk hidup kekal. Tidak. Seluruh kerumitanmu. Aku tahunya. Di balik dandananmu malam ini ada kerumitan hidupmu. Betul. Ya, di balik meriahnya kau rasakan Natal ini sukacita yang luar biasa. Aku tahu ada yang begitu kau renungkan di hatimu masalah hidupmu. Ingat dalam kitab Lukas 2. Bagaimana Maria menyimpan di hatinya, merenungkan sendiri masalahnya. Saya percaya ada masalahmu yang hanya dirimu dengan Tuhan yang tahu. Engkau simpan di hatimu dan kau renungkan apa tujuan Tuhan. Bahkan pasanganmu belum tentu tahu masalah itu. Di lubuk hatimu yang terdalam ada jeritan hatimu. Ada tears in Christmas. Ada air mata dalam Natal. Memang betul malaikat berkata berita sukacita. Tapi satu sisi ada ketakutan. Tapi Tuhan berkata jangan takut. Saya mau katakan kepadamu, di balik perayaan Natal yang sudah banyak engkau lakukan, saya tahu, di dalam hatimu ada jeritan hati yang menjerit. Yang sedang kau tidak tahu kenapa ini terjadi. Dan tidak perlu engkau tahu semua itu. Karena cukuplah kita tahu, dia Bapa yang baik. Seizin Tuhan, semua masalahmu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Saya mengajak semua sama-sama, ayo punya waktu bersekutu dengan Tuhan. Itu sumber. Dialah jalan. Belum pernah aku punya masalah. Kalau aku datang kepada Tuhan gak dijawab Tuhan. Mungkin gak langsung. Ada kalanya setahun. Ada kalanya 3 tahun. Ada kalanya 5 tahun. Makanya Pengkhotbah 3 ayat 11. Ada kairos Tuhan. Ada waktu Tuhan. Ayo. Apa kerumitanmu? Daripada engkau ceritakan ke orang. Bocor nanti orang itu. Ya tapi mudah-mudahanlah teman Aikermu tadi yang nari-nari tadi gak bocor itu. Amin. Kalau kulihat mulut-mulut gak bocor itu. Dapat jaga rahasia. Ingat ya, kasih itu menutupi pelanggaran. 1 Korintus 13. Ayat yang ke-5, 6, dan 7. Ayat yang ke-7. Kasih itu menutupi pelanggaran. Menutupi kekurangan. Kasih itu berharap kepada sesuatu. Kasih itu percaya segala sesuatu. Kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Kasih sabar menanggung segala sesuatu. Katakan sebelahnya, sabar ya Bu, sabar, 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 sabar. Udah mau menjerit dia itu, udah mau meledah. Banyak kali kesesakan di hatiku, banyak kali. Sabar, sabar. Semua ada rencana Tuhan. Yang kedua, membangun hubungan yang bagus. Setelah engkau membangun hubungan dengan Tuhan, maka hubungan dengan sesama pun akan bagus. Ingat 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20-21 dikatakan,
Seseorang yang berkata mengasihi Allah yang tidak kelihatan, benci dengan orang yang dilihatnya, pendusta. Jadi kalau hubunganku bagus dengan Tuhan, maka Tuhan akan membuat aku bagus hubunganku dengan sesama. Pembohong saudara, kalau engkau berkata hubunganmu dengan Tuhan bagus, dengan pasanganmu tidak bagus. Pendusta. Pendusta. Pendusta saya berkata hubunganku bagus tiap pagi doa dengan Tuhan. Tapi aku benci dengan istriku, benci dengan anak-anakku, benci dengan mertuaku, benci dengan laiku, benci dengan paribanku, benci dengan abangku. Pendusta. Hal yang sama juga Tuhan katakan kepada. Kalau saudara berkata mengasihi Tuhan, merayakan Natal terlalu banyak misalnya. Tapi engkau benci dengan edamu, benci dengan mertuamu, benci dengan seseorang. 1 Yohanes 4 ayat 20. Pendusta. Hubunganku yang bagus dengan Tuhan akan dibuat Tuhan, hubunganku pun dengan istriku bagus. Itu ukurannya. Hubunganku yang bagus dengan Tuhan, hubunganku dengan sesama pun bagus. Itu ukurannya. Maka saya berdoa, sesakit hati apa yang kau alami, lepaskan pengampunan. Mungkin ada jeritan di hatimu, sakit kali Pak yang dibuat dia. Kecewa kali Pak aku yang dibuat dia. Roma 5 ayat 5, kasih itu bekerja oleh Roh Kudus. Tuhan tahu engkau tidak mampu mengampuni. Tuhan tahu kalau engkau tersakiti kali. Tuhan tahu engkau terlalu dikecewakan. Tuhan tahu engkau dikhianati. Tuhan tahu engkau digosip, dipitnah. Terlalu dalam luka yang kau alami. Tuhan tahu kita gak mampu. Maka Roh Kudus itu memampukanmu dan memampukan saya. Saya ajak kita semua, lepaskan pengampunan sama orang yang menyakitimu. Ingat, ciri anak Tuhan Yesus mengampuni musuhnya, memberkati orang yang menyakiti dia. Matius 5 ayat 44-45. Sesakit hati apa yang saudara alami, minta Roh Kudus. Roh Kudus sanggup menjamah hatimu. Tapi Roh Kudus gak bisa menjamah hatimu kalau hatimu keras dan berkata, aku gak mau ampuni dia, aku gak mau cakapi dia. Keputusanmu menggagalkan kuasa Tuhan. Mengampuni itu perintah Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 21. Mengasihi perintah Tuhan. Mengampuni perintah Tuhan. Barang siapa yang tidak mengampuni, tidak diampuni Bapa di sorga. Saya berdoa semua jemaat Tuhan di sini. Taunya saya sebagian sisi-sisi hidup kita pasti ada yang tersakiti. Ada yang tersakiti. Ada yang sangat terkecewakan. Lepaskan pengampunan. Nanti pulang dari Natal ini WA. Mama Rahel yang di Pancur Batu. WA. WA. Mama Rahel yang di Pancur Batu. Di Laudendang, Mama Naomi. WA dia, bilang, Eda, saya minta maaf. Udah, saya minta maaf. Tuhan memberkati Eda. Satu kata cukup minta maaf. Nggak usah banyak cerita lagi, nanti makin rusak. Malam tahun baru tanggal 31 cukup saya minta maaf. Nggak usah bahas lagi ceritanya kayak mana. Nanti air matamu udah keluar masuk lagi itu semua. Cukup aja minta maaf dengan tulus. Kayak mana Pak kalau dia nggak mau, urusannya dengan Tuhan. Urusanmu sudah selesai. Ingat, Yesus aja mau rendah hati lahir ke kandang domba. Masa kita nggak mau ulurkan tangan minta maaf. Ingat, bersatu itu nggak boleh hanya doa. Doa bagus. Diusahakan. Perintahku samamu sebagai jemaat Tuhan. Usahakan berdamai dengan keluarga mertuamu. Usahakan. Usahakan. Apa usahamu? Tanya Tuhan. Doakan. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Jangan sampai terlalu banyak ibadah kita di ibadah di sini. Tampil-tampil di sini. Mertua gak dicakapi. Ipar gak dicakapi. Usahakan. Berusaha. Bilang sebelahnya, berusaha. Berusaha. Jangan hanya diam-diaman. Kalau udah tahu gak cakapan, usaha. Rendahkan hatimu kayak Tuhan Yesus. Maafkan saya salah. Mau usah bahas ceritanya. Bawa makanan ya. Bawa makanan. Tuh, martabak Bangka. Bawa makanan. Betul. Ingat, Yesus itu suka
menyelesaikan masalah salah satu selain di rumah Tuhan, di rumah makan. Mana ayatnya? Salah satu ketika dia bangkit itu kan orang takut. Siapa? Mana ikan goreng? Beri kita makan. Mana ada hantu makan ikan goreng? Maksudnya apa? Lewat makan-makan itu cair. Makanya aku yakin akhir-akhir di sini. Banyak makan-makannya. Ada beberapa akhir kulihat lalap makan, terus makan. Tapi jiwa-jiwa makin bertambah, luar biasa, tepuk tangan buat mereka. Sehingga mereka memenangkan jiwa-jiwa lewat makan-makan. Aku tandai itu ada akhir yang selalu berlipat ganda. Kenapa? Mereka suka makan-makan. Selain suka rumah Tuhan, rumah makan. Ingat anak Tuhan gak boleh pelit-pelit. Kalau memenangkan jiwa harus ada modal. Ya, saya berdoa sel grup akhir-akhir ini menjadi keluarga yang bagus. Nah saudara, yang kedua adalah dikatakan saling mengasihi. Mengasihi dimasukkan di situ adalah Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Berapa banyak yang sudah menerima pengampunan dari Tuhan? Wow, yang di belakang belum menerima? Yang sudah menerima pengampunan dari Tuhan coba angkat tangan. Yang menerima pengampunan dari Tuhan angkat tangan. Katakan sebelahnya, ampunilah sesamamu. Ampuni sesamamu ya. Jangan hanya kita diampuni Tuhan, kita gak mau mengampuni sesama kita. Terlebih pasanganmu, terlebih mertuamu. Eda CS, Ingat, percaya kalau engkau melawan satu Eda, kau gak akan pernah melawan satu orang. Dia akan membawa edamu yang paling kecil, edamu yang paling besar. Itu akan satu bendera yang akan menyalibkanmu. Ya, saya pernah melawan mertua saya sekali, ku ingat. Akhirnya semua adik mertuaku yang di Jakarta, yang di mana-mana telepon saya. Kenapa kayak gitu? Oh, daripada aku capek kali, tiba-tiba langsung aku bawa bendera putih besoknya ke rumah mertua. Perdamaian, menyerah coy. Repot melawan mertua, benar semua lawan kita. Karena ingat, yang saudara itu otomatis satu grup. Nggak peduli dia ceritanya benar atau salah. Pengalaman? Punya pengalaman? Tidak peduli. Udah hukum sedarah. Tidak tertulis tapi itu yang terjadi. Mau sebenar apa? Aku benar. Adiknya akan membela kakaknya. Kakaknya akan membela adiknya. Mamanya akan membela anaknya. Produknya. Mana mungkin dibela menantunya, anaknya pada umumnya. Maksud saya, gak ada gunanya bertengkar. Kalau mau mengalami perdamaian, mengampuni. Perdamai sejahtera Allah hanya bisa terjadi kalau engkau mau mengampuni. Antara damai sejahtera dengan mengampuni itu sejalan. Ampuni yang menyakitimu. Amin. Tepuk sebelahnya, ampuni. Yang ketiga adalah memiliki komunikasi yang baik. Kolose 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Kata-kata akan sama-sama, kata-kataku ini, semua pegang mulutnya. Kata-kataku ini penuh kasih kepada pasanganku, kepada anak-anakku, kepada teman aikerku, kepada keluarga mertuaku, kepada tetanggaku, kepada semua orang. Kata-katamu apa? Penuh kasih. Kalau kata-katamu penuh kasih, orang bisa rasakan. Ingat engkau garam dan terang dunia. Penuh kasih. Artinya apa? Memberkati, membangunkan, mendatangkan kasih karunia. Kata-katamu jangan kata-kata menjatuhkan, kata-kata menghancurkan. Tapi kata-kata penuh kasih. Selalulah engkau bilang sama anak-anakmu, yang anak-anak tadi 8 tahun atau mungkin masih ada 15 tahun. Selalu berkata, aku mengasihimu. Ayo coba bilang suami-suami, bilang sama istrimu, aku mengasihimu. Coba lebih mantap bilang dulu, aku mengasihimu. Ayo istri-istri balaslah, apalagi aku, bilang gitu nah. Bilang sama dia, apalagi aku.
Harus seimbang dong. Jangan suami udah bilang, aku mengasihimu. Datang istri menjawab, ada maumu. Gak tulus. Kalau gak ada maumu, gak ada sayangmu sama aku. Mengasihi itu harus tulus. Amin. Sering-seringlah bilang sama pasanganmu, aku sayang samamu. Cobalah latihlah dulu, pegang tangannya, pegang tangan pasanganmu. Aku sayang samamu. Ya, ayo istri-istri balas juga lah. Aku juga gitu. Indah sekali rumah tangga saling menyayangi. Indah sekali anggota keluarga saling sayang, saling mengasihi. Kalau ada satu yang jatuh, semua membangunkannya. Yang terakhir, yang keempat adalah saling menghormati. Saling mendahului memberi hormat. Dalam kitab Roma pasal 12 ayat 10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ayo kita sama-sama saling mendahului memberi hormat. Jadi ketika engkau lihat ada keluarga mertuamu diam-diaman, duluan engkau yang menyapa. Shalom, selamat Natal. Jangan karena edamu itu diam, engkau pun ikut diam. Gak hanya kau bisa diam, aku pun bisa diam. Edamu pun lihat kau juga. Tanpa kau sadar tiba-tiba laga mata kan. Siapa yang pernah kejadian begitu? Udah jaga-jaga mata sebenarnya. Bilang sebelahnya, ada yang ku tahu. Bilang sebelahnya, ada yang ku tahu. Sebenarnya kau udah jaga-jaga mata sebenarnya. Paling gak suka kau lihat dia. Tapi sekali lihat dia. Ingat, mata itu punya pengaruh. Ketika kau melihat orang, dia tahu kau lihat. Iya. Oh. Jadi kalau ketika kau lihat edamu itu, kau lihat kayak gini, terasa dia dilihatnya lagi balik. Ketemu kalian di simpang 3. Nah, jangan ya. Paling enak kalau dia sayang, saling akrab dengan cara saling mengampuni. Ya, pulanglah dengan Natal ini, saling mengampunilah. Sama iCare ini pasti ada sakit hatian. Tolong jangan ada yang keluar dari grup iCare masing-masing ya. Sakit hati keluar. Berdamai masuk. Ya, nanti ada lagi yang kecewa keluar. Bilang sebelahnya jangan suka keluar grup WA. Bilang ya, grup WA iCare terlebih jangan mau keluar. Tuhan memberkati kita. I love you. Sarangeo. God bless you all. Bangunlah keluarga yang saling mengasihi. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.